Halo Pisces, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu di minggu keempat bulan Juni ini, ya. Tentang cinta, karir, dan keuangan serta magic. Oke, apakah di diri kalian ada energi magic gitu ya, black magic gitu ya, mungkin masalah yang pernah kalian konflik dengan orang-orang sebelumnya, atau masalah percintaan gitu ya, terus mantan kalian atau teman kalian ya pernah nge-magic kalian, black magicin kalian, sehingga karena magic ini harus dibersihkan ya, kalau enggak, walaupun udah lama, walaupun kalian udah lepas dari mantan kalian tersebut ya, kalian udah menikah, tapi kalau nggak dibersihkan tetap aja energi magicnya itu masih melekat gitu. Jadi efeknya tuh kayak rumah tangga kamu nggak bahagia, atau sering aja kamu masih membandingkan antara pasangan kamu saat ini dengan pasangan kamu di masa lalu. Atau juga untuk kalian yang sulit move on, padahal mantan kalian tuh bejat banget. Bejat dalam artian mungkin dia egois, mungkin dia manipulatif, memanfaatkan, pengkhianat, tapi kalian nggak bisa move on. Itu karena apa? Karena ada pengaruh magic yang mendekati diri kalian. Jika kalian punya penyakit lainnya, pokoknya yang nggak bisa dideteksi oleh dunia medis ya, ilmu kedokteran, maka larilah kalian ke sini. Siapa tahu kita bisa membantu. Namun saya harus personal reading dulu ya. Jika kalian tidak ingin personal reading dan langsung ke pengobatan, ingin menceritakan, kalian sudah tahu penyakit kalian apa, ceritakan. Nanti mungkin saya bisa bantu gitu ya. Karena saya punya orang khusus yang bisa mengobati dari jarak jauh. Kita udah mengobati udah banyak pasien ya. Pasien cinta, pasien bucin, pasien termanipulasi. Itu tuh si Asia ya, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan alhamdulillah berkat izin Allah semuanya berhasil ya. Hampir mendekati 90% lah, karena semua itu tergantung ya. Namun dalam pengobatan itu kita harus yakin. Jika memang kalian nggak bisa, nggak cocok, berarti yang penting kalian udah mencoba itu ya. Tapi dalam pengobatan kami dari jarak jauh itu selalu alhamdulillah 90% berhasil, dan mendekati ada yang 90% berhasil. Kalau yang 100% itu ya bisa saya hitung sudah puluhan, 90% itu udah ratusan orang. Oke. Energi kamu di akhir Juni 2022. Di sini ada joyful, ada engagement, ada death. Wah. Nah, kita cari ketergantungan. Di sini ada charm ya, dan juga ada pendulum. Nanti di akhir baru kalian siapkan pertanyaan kalian, jawabannya yes atau no. Ini charmnya untuk inisial. Kita mulai dari percintaan dulu ya. Percintaan. Untuk energi kamu di akhir bulan Juni ini ya,
wow, sesuatu yang menyenangkan terjadi kepada kamu ya. Beberapa dari kalian ada komitmen ya, akan ada kejelasan dalam hubungan dengan pasangan kalian. Ini sangat menyenangkan ya. Ya, ada perubahan besar-besaran dalam hubungan cinta kamu. Memang karena kamu udah cukup sabar ya. Beberapa dari kalian sudah cukup sabar menanti, menunggu ya, dan memperjuangkan hubungan ini. Jadi kalian pantas mendapatkan jawaban yang membahagiakan ya. Dan ya pokoknya karena di sini ada death, jadi kalian tuh kayak masuk ke kehidupan yang baru gitu ya, kehidupan cinta yang baru yang nggak disangka-sangka gitu. Sesuatu yang segalanya yang nggak jelas itu menjadi jelas ya. Nah, hubungan kalian akan semakin saling memikirkan itu, saling satu hati dan satu pikiran. Itu sebabnya ada engagement di sini dan ada Four of Pentacles ya. Oke. Untuk kalian yang sudah pacaran ya, kalau kalian yang masih jomblo atau mencari cinta, kalian akan menemukan seseorang yang menyenangkan ya. Dia orang yang benar-benar serius ingin mencari pasangan hidup ya. Dari kehadiran dia dalam hidup kamu nantinya akan membuat perubahan yang besar-besaran ya, perubahan pemikiran, perubahan hati yang tadinya udah rasa mati gitu ya. Ini bangkit kembali gairah hidup kamu gitu ya. Apalagi untuk kalian yang udah sulit banget untuk jatuh cinta karena trauma gitu ya. Udah jangan kaget jika kalian bertemu dengan orang baru ini dan kalian merasa kok connect banget gitu hati gue sama dia. Nah, itu karena ya udah jangan argumen lagi dengan beberapa dari kalian ini, argumen lagi dengan hati dan perasaan kamu ya, argumen dengan trauma kamu gitu ya. Aduh, jangan-jangan nanti gini lagi. Itu keraguan yang udah nggak bisa dipakai saat ini. Kamu udah harus pindah gitu di fase kehidupan cintamu yang baru, dimana kamu memang harus menjalaninya, mengalami ini ya, yaitu cinta yang stabil, cinta yang sesuai dengan keinginan kamu gitu, harapan-harapan kamu. Ini orang memang serius ya, ingin berkomitmen dengan kamu. Kalau kalian yang sudah menikah, saya lihat di sini ada masalah gitu ya yang kalian hadapi di mungkin sudah kalian lewati beberapa bulan lalu, dan kalian ngerasa ini tuh sudah gak baik lagi karena ada orang ketiga yang menghancurkan hubungan kalian itu. Jadi untuk melangkah lagi itu kalian sudah ngerasa sulit banget. Tapi saya melihat pasangan kalian mulai berpikir gitu, dia mulai melihat atau menilai, menimbang ya, apakah jika saya memilih orang ketiga, apakah saya akan pasti bahagia gitu. Dan akhirnya dari sini dia kembali kepada kamu karena ya ini dia mendapatkan satu karma gitu ya. Mungkin karena di sana dia dengan orang ketiga ini juga mengalami masalah yang sangat membuatnya terpukul gitu. Jadi mungkin pasangan dia, orang ketiga ini mengkhianati dia, ternyata mengkhianati dia. Disitulah dia mulai sadar bahwa mungkin ini karma saya harus kembali nih, kayaknya saya harus kembali gitu. Ya, dia berharap kamu bisa dalam waktu dekat dia mau kembali sama kamu. Dan ya ada The Star ya. Jadi kalian yang masih pacaran, kalian akan segera menemukan titik terang dalam hubungan kalian, kejelasan dalam hubungan kalian nih ya. Nah, cinta lagi nih ya kan, menemukan cinta sejati kalian,
dan beberapa dari kalian akan menikah ya, dilamar. Terus untuk kalian yang masih mencari cinta, sudah jelas kalian akan menemukan cinta sejati kalian ya. Jadi hidup kalian akan berubah 180 derajat setelah kalian menemukan orang ini. Kalian seperti menemukan harapan yang kamu cari selama ini gitu ya. Orang ini punya sisi rezeki yang bagus ya, mengalir terus, dan sisi rezekian dia ini mampu membuat kamu sukses gitu. Maksudnya kayak seorang pemimpin, dia harus memiliki pasangan yang bisa mendorong dia, yang dia bisa jadikan pegangan gitu ya, atau tumpuan gitu, yang mendongkrak dia ke atas dan mempertahankan tiang-tiang yang penyangga untuk dia tetap berada di atas. Itu pasangan yang bagus ya, bagus untuk kamu gitu, sangat bagus ini ya, karena dia bukan cuma memiliki cinta, tapi dia tidak hanya memberikan kamu kebahagiaan, tapi juga kesuksesan. Dari energi dia dan energi kamu jika bersatu, maka apapun yang kalian hadapi, sesulit apapun itu menjadi mudah. Ini orang cerdas ya, cerdas dan cerdik. Oke, seperti itu, dan kalian akan menjadi seperti seorang ratu diperlakukannya ya. Ya, hubungan kalian akan semakin romantis ya, dia semakin memanjakan kamu. Dan untuk kalian yang baru menemukan cinta sejati kalian ini, kalian akan segera terlepas dari energi masa lalu berkat dari kehadiran orang baru ini ya. Dia mampu membuat kamu terbersihkan dari energi toksik yang ada dalam diri kamu ya. Dia bisa memotivasi kamu, mencerahkan kamu, pemikiran kamu, merubah pola pikir kamu, karena sikap dia, energi dia yang lebih positif dan cocok sama kamu, itulah yang membuat kamu akhirnya mampu melepaskan masa lalu atau trauma-trauma kamu. Jadi hidup kamu berubah 180 derajat itu karena memang kalian cocok gitu ya. Itu satu hal yang luar biasa yang diinginkan semua orang ya. Kalaupun dia kemarinnya nggak baik, nggak balance sama kamu, ini tuh karena ada death ya, transformasi ya. Jadi semuanya berubah ya. Yang tadinya nggak baik akan menjadi baik, yang tadinya berselingkuh dia akan kembali ya. Dia sadar gitu, maksud saya dia sadar gitu karena dia terpukul gitu, mungkin dia sudah ditampar oleh semesta gitu ya, oleh ya mungkin Allah sudah memberikan dia ajab di sana sehingga dia mulai sadar dan dia kembali pulang kepada kamu gitu. Semuanya akan berubah ini, ada perubahan besar-besaran yang terjadi dalam hidup kamu. Yang tadinya nggak ada cinta akan menemukan cintanya ya, dan yang tadi mencari kesuksesan akan menemukan seseorang yang mampu mendongkrak dia untuk mencapai harapan masa depan dia yang lebih baik. Oke, mari kita cari tentang karir ya. Karir. Oke, karir. Untuk karir kalian ya, mungkin ada sesuatu kesedihan yang kalian rasakan saat ini ya, karena atau sudah kalian lalui kemarin, kalian kecewa dengan hasil yang tidak sesuai ya. Mungkin kalian sudah berusaha keras, berjuang keras, tapi kalian tidak mendapatkan yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Tetapi saya lihat di sini mulai ada titik terang untuk kamu, untuk kamu mendapatkan karir, kamu akan mendapatkan dukungan ya. Kamu akan mendapatkan ya perubahan ya, karena karir kamu ini akan makin aman gitu ya ke depannya. Ini ada kabar baik ya. Beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan pekerjaan baru setelah kalian sudah tidak mengharapkan lagi gitu. Kalian berpikir bahwa udahlah, jalanin aja apa adanya gitu, mau aja
itu ternyata ada kabar baik untuk kamu yang justru akan membawa kamu ke masa depan yang stabil gitu ya. Jadi di sini disarankan oleh semesta bahwa kamu harus fokus, gak usah terlalu terbawa dalam terlarut dalam kekecewaan yang terlalu dalam gitu ya. Ayo tetap bergerak gitu, karena ada di balik gelap pasti ada terang. Jadi fokus aja ya. Ini akan ada sebuah perpindahan fase di mana segala yang menyedihkan dalam karir kamu yang tidak sesuai gitu ya, bisnis kamu nggak lancar ya, usaha kamu stagnan, atau dalam pekerjaan kamu itu kamu ngerasa udah malas gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin akan pindah ke pekerjaan baru, atau mungkin kalian mendapatkan posisi baru ini ya. Dan posisi yang kalian dapatkan ini adalah yang sudah kamu tunggu selama ini, yang kamu idam-idamkan selama ini, dan sesuai dengan basicnya kamu. Nih, ada The Sun ya. Jadi pokoknya karir kamu aman deh ya, akan ada kabar baik untuk peningkatan karir, untuk kelancaran bisnis. Jadi di tengah kekecewaan kamu, di tengah kamu udah merasa capek, teruslah mengerjakannya ya. Jangan putus asa ya, karena Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar isi hati kamu. Jadi jangan putus asa, tetaplah bekerja keras, bangkit lagi ya. Karena di sini ada The Sun ya, kamu akan menemukan kebaikan dalam karir kamu ya. Ini kan ada kemenangan, ada harapan yang tercapai ya, ada ya rezeki yang terus mengalir ya. Itu harapan, apa yang sudah kamu tanam akan kamu tuai. Jadi gak usah kamu terlalu terbawa pikir, itu akan menguras energi kamu dan kamu jadinya nggak fokus ya. Jangan terlalu baper, pakai logika ya. Tetaplah berjuang nih kan, karena tetap akan ada perubahan besar-besaran dan kamu memang pantas, kamu adalah pengendali ya. Jadi tetaplah menggunakan power kamu sebagai seorang pemimpin, pengendali, pengatur ya. Kamu penguasanya, kamu penguasa atas diri kamu. Jadi kamu harus membawa diri kamu sesuai dengan jiwa kepemimpinan kamu yang sudah ada dari lahirianya kamu nih. Pokoknya karir kamu ini akan sesuai hati kamu ya, dan ini akan menyenangkan, menjamin masa depan kamu. Mari kita cari tahu tentang keuangan kamu ya. Keuangan guys, sini ya, kamu harus mengontrol ya pemasukan dan pengeluaran, baik kamu adalah seorang karyawan atau kalian adalah seorang yang memiliki kedudukan tinggi, siapapun dalam hal keuangan ya, kalian yang pengusaha ya, pebisnis, itu aturlah ya, coba manage kembali ya strategi pengeluaran dan pemasukan finansial kalian. Itu diperhatikan lagi, pengelola bisnis ya, cobalah kontrol ya, kontrol. Jangan terlalu tergiur dengan pemasukan yang tiba-tiba lancar lalu kamu tergiur untuk membeli barang-barang yang tidak menghasilkan uang kembali ya. Coba ditahan lagi ya. Tapi karena saya lihat di sini ada rezeki yang sudah kamu tunggu-tunggu selama ini ya. Karena ada sekali lagi di sini ada tabur tuai ya. Kamu masa panennya kamu ada 2 pentacles ya, Ace of Pentacles. Jadi kamu mendapatkan rezeki yang memang sudah kamu mungkin kalian beberapa dari kalian tuh rajin bersedekah ya, kalian rajin berzikir,
kalian juga rajin membantu orang lain ya, orang-orang susah. Terus kalian bekerjanya terlalu giat gitu, dan kalian tidak pernah patah semangat dan pantang menyerah dalam bekerja keras ya. Maka ini sudah saatnya kamu mendapatkan titik terangnya kamu untuk menuju ke masa-masa menuai hasil gitu ya. Jadi jagalah apa yang sudah kamu dapat saat ini untuk bisa bermanfaat ke kehidupan yang panjang kamu gitu ya. Mari kita cari tahu tentang magic. Apakah di diri kamu ada pengaruh magic? Kita cari kartu bantuan. Ada longing, ada stay optimistic about your love life, ada positive thinking and fight will bring you romance. Kemudian ada King of Cups ya, dan ada Queen of Cups. Beberapa dari kalian ini orang yang menyenangkan ya, orang yang suka, orang yang berpikir positif, dan orang yang rajin. Keimanan kamu itu sangat kamu jaga ya, kedekatan kamu dengan ilahi itu sangat kuat, sehingga dan kamu sangat fokus untuk belajar ya, beradaptasi. Kamu bisa beradaptasi, kamu pribadi yang menyenangkan, dewasa, pemikiran kamu itu segalanya yang kamu lakukan itu kamu pikir dulu. Jadi dalam interaksi kamu dengan siapapun tuh selalu berakhir menyenangkan ya, beberapa dari kalian. Jadi dan kalian tuh adalah orang yang memang punya prinsip bahwa hidup ini harus yang kalian utamakan adalah menjaga hubungan yang baik, membentuk pribadi yang menyenangkan gitu, yang tidak membekaskan luka di hati orang lain gitu. Kalian adalah pribadi yang memang selalu positif gitu, energi positif, aura positif kalian itu terlalu tinggi gitu ya, karena kedekatan kalian dengan ilahi juga, sehingga membuat orang tuh kayak untuk mereka sirik sama kamu tuh malas gitu, nggak mau sirik, nggak ada rasa sirik. Kalaupun kalian mereka merenungkan tentang kamu tuh kayak mereka senang, mereka melihat kamu tuh orang yang lucu, kamu pribadi yang menyenangkan, yang selalu diingat, dan mereka kalau merenungkan tentang kamu itu tuh kayak yang mereka ingat tuh adalah kebijaksanaan kamu dan kepolosan hati kamu gitu, kebaikan gitu ya. Karena kamu tuh kalau marah ya, kalaupun kamu marah, kamu cuman cukup mendeling aja, melihat dengan ekor mata kamu aja, orang udah ngerasa oh dia marah. Tapi kamu cepat membuyarkan suasana, mencairkan suasana supaya orang yang ada di dekat kamu itu ya, atau yang berinteraksi atau bermasalah dengan kamu itu segera emosinya tuh mencair. Jadi jikapun kamu dicari oleh mereka itu karena mereka kayak senang berbincang dengan kamu. Ketika mereka stres terutama, mereka senang mencari kamu karena jika ngobrol sama kamu itu pasti berakhir menyenangkan, dan kamu, energi positif kamu, sikap lucu kamu, polos kamu itu yang membuat mereka merasa terhibur gitu ya. Padahal kadang-kadang kamu suka berkata-kata yang tajam, pedas juga, tapi kata-kata kamu yang tajam itu justru membuat mereka tuh belajar dan tersadar gitu ya. Oke, ini untuk beberapa dari kalian aja ya. Oke, mari kita cari tahu tentang
yang lainnya ya. Jika kalian berada di sifat yang kalian punya karakter yang seperti yang tadi saya baca, berarti kalian adalah orang yang kemungkinan kecil sekali untuk diguna-gunai, karena kalian mampu mengontrol dan beradaptasi, kontrol diri, kontrol sikap, dan mampu beradaptasi dengan semua orang. Jadi untuk orang yang sirik itu hanya kemungkinan kecil aja, bukan berarti tidak ada sama sekali ya, karena kita tuh manusia, sebaik apapun tetap aja pasti ada yang sirik. Cuma kalau kamu di pribadi kamu yang seperti tadi, kamu mampu mencarikan hati orang yang sirik sekalipun. Itulah keberuntungannya kamu yang memiliki pribadi seperti itu, yang bisa mengontrol aja gitu guys. Nah, kita cari tahu yang lainnya, beberapa dari kalian ya. Oke, di sini ada iritasi ya, ada separation, ada five of sword, ada seven of sword. Di sini yang kita lihat ya, yang saya lihat ya, ada seseorang yang memang sirik sama kamu ya, dalam hal bentar. Oke, kita cari tahu dulu. Ini kalau dalam percintaan ya, akibat dari kamu meninggalkan dia, kamu mengecewakan dia, mungkin kamu udah mengecewakan dia berkali-kali dan itu membuat dia sakit hati. Pernahkah kamu membohongi dia dan pertengkaran kalian akibat dari kebohonganmu? Kamu mengadakan cinta lain dan kamu sudah mengecewakan dia berkali-kali ya. Coba introspeksi ya, coba direnungkan kembali apa kesalahan kamu gitu ya. Kalian pernah terpisah oleh karena kesalahan kamu yang membuatnya kecewa. Sampai sekarang dia belum bisa move on dari kekecewaan itu kepada kamu ya. Beberapa dari kalian juga ada karena diakibatkan oleh perbedaan pendapat ya. Ada juga yang cinta LDRan gitu, dia memanfaatkan kamu ya, memanfaatkan kamu dalam hal keuangan ya. Dia seperti hipnotis secara jauh gitu ya. Itu juga magic ya. Beberapa dari kalian ini sudah melepaskan orang itu, sudah menjauh dari orang itu, tapi masih aja belum bisa move on sepenuhnya karena magicnya masih melekat di diri kamu. Beberapa dari kalian tuh benci rindu benci tapi rindu, padahal kamu sadar bahwa dia sudah memanfaatkan kamu selama ini, udah nggak bisa lagi kembali sama dia, kalian udah berbeda gitu ya. Jadi kalian udah melepas tapi energi magic masih melekat. Kalau kalian memang mengalami hubungan yang dimanfaatin dan dikecewain berkali-kali, dan paling kuat itu adalah orang yang cinta LDRan. Kalau kamu ngerasa cinta LDRannya tuh kayak kuat banget gitu ya, kayak bikin kamu bucin banget, susah ngelupain ya, rindunya kuat banget, pengen ketemu banget. Nah, coba dikontrol ya, dikontrol, dibersihin dulu energi kamu, siapa tahu di sana dia mengirim magic ya, black magic, sehingga kamu tuh kayak ketagihan untuk terus mencintai dia. Kebucinan di sini, kamu klepek-klepek di sini, sehingga apapun yang diminta kamu turuti aja ya. Kita cari tahu lagi. Ya. Oke, beberapa dari kalian ini ya, ini orang di masa lalu ya, orang yang sudah kamu tinggalkan ya, tapi kamu masih nggak bisa move on dari dia. Dia mengirim guna-guna ya,
kepada kamu supaya kamu tuh tetap gak bisa ngelupain dia ya. Beberapa dari kalian ini teman lama. Kalau kalian ada konflik dengan teman lama ya, atau mantan kalian berpisah karena sebuah konflik ya, tapi kayak kalian tuh merasa kayak belum bisa melupakan orang ini kalau dia mantan. Terus kalau kalian yang punya teman ya, pernah berkonflik dengan seorang teman ya, dan akhirnya kalian putus hubungan sama sekali, orang ini tuh masih mengirimkan magic kepada kalian gitu, karena dia ada rasa iri ya, iri yang sangat dalam kepada kamu ya. Beberapa dari kalian memang orang ini sengaja memanfaatkan kamu gitu ya. Orang ini mungkin sedang dealing dengan kalian saat ini, atau baik jarak jauh maupun jarak dekat langsung ya. Ya, orang ini sengaja dia berjuang banget untuk menguasai diri kamu, untuk memanfaatkan diri kamu gitu, supaya kamu nggak bisa terlepas dari dia. Tapi dalam hubungan kalian tuh selalu aja konflik, selalu ada cekcok ya gitu. Beberapa dari kalian di black magic karena kalian udah menjanjikan komitmen tuh. Kalian pernah berjanji pada seseorang tapi kalian nggak menepati ya. Orang ini sakit hati gitu ya. Ini ada yang mungkin dia cinta banget sama kamu, tapi kamunya nggak respect gitu ya. Dia mengejar kamu tapi kamu nggak ada rasa ke dia. Jadi berkali-kali dia atau kalian yang sudah healing ya, sudah pernah menjalin hubungan, tapi kayak kamu tuh egois, mengecewakan dia terus ya. Nah itu tuh ya, dan banyak konflik. Nah, kalian tuh kayak hubungan kalian tuh dipenuhi dengan konflik gitu, tapi kalian nggak bisa melepas karena ya memang dia memanfaatkan kamu gitu. Jadi kamu tuh kecewa terus, tapi kamu perjuangin dia terus, kamu nggak mau melepas, padahal kamu ngejar dia lari gitu. Tapi kalau dia butuh, dia cari kamu, dan ujung-ujungnya kalian tetap bertengkar juga. Nah, karena bukan masalah hati, tapi masalah kelicikan. Dia memanfaatkan kamu gitu. Jadi dia memakai ilmu magic supaya kamu tetap bertahan dalam hubungan itu. Ada yang dia egois banget, dia mau memiliki kamu tapi dia tidak bersikap baik kepada kamu. Itu membuat kalian sering cekcok, nggak ada kecocokan, tapi kamu nggak bisa lepas keluar dari hubungan itu. Sementara kamu harus menghadapi berbagai konflik yang nggak masuk akal, yang mengecewakan kamu terus, menguras energi kamu terus ya. Jadi orang ini tuh egois banget. Dia seperti ini sebuah penyakit kayak psikopat gitu. Coba cari tahu kalau itu kalau orangnya udah psikopat ya, punya penyakit kelainan yang kadang dia harus mengecewakan kamu sampai nangis terus dia mau kamu harus ladenin dia. Setelah itu pada kamu masih nangis, masih sakit hati, belum bisa memaafkan, tapi kamu harus melayani dia gitu. Kalau ini untuk kalian sudah menikah ya, nah itu karena dia takut kamu lari dari dia tetap pakai magic supaya kamu nggak bisa lari dari dia, karena dia butuh pertengkaran dengan kamu. Itu membuat gairah hidupnya tuh gairah seksualnya tuh meningkat, terbangun gitu, terbangkit gitu. Ada yang mengalami itu. Ini saya lihat di sini ya, orang ini sangat-sangat egois ya. Dia berusaha menguasai kamu demi egonya, demi hawa nafsunya, karena dia seorang psikopat ya, punya kelainan seks yang harus bertengkar dulu, baru buat kamu menangis dulu, sakit hati dulu, baru ada gairahnya muncul. Nah, beberapa dari kalian ini di magic ya, di magic tapi magic cinta ya. Ini hubungan LDRan, hubungan yang berbeda suku, berbeda agama ya, berbeda usia ya. Dia magic kamu karena dia tidak ingin kehilangan kamu, dia ingin tetap bersatu dengan kamu, dia merasa bahagia jika dengan kamu gitu, hidup dengan kamu, makanya dia magic kamu. Jadi kalau ini positif ya, baik, gak apa-apa ya.
Itu aja sih ya. Mari kita cari tahu di kolom inisial siapa yang memuji kamu. Ada huruf P, V, ada Y, ada Q, ada S, ada U, ada D, A, O, L. Oke. Untuk kalian yang akan bertemu dengan cinta sejati kalian, siap inisialnya. Oke. Bisa saja kalian dengan nama kota ya. Inisial kota, inisial nama. Ya. Cinta sejati kalian. Itu sebenarnya inisialnya apa sih? Siapa sih? Ada Q, ada I, ada K, ada V, ada Y, ada O, ada F, ada M. 3 kali ya. Ada U, ada E, ada B. Ya, itu inisial orang yang akan menjadi jodoh kalian. Oh, ada G ini. Ya. Oke, seperti itu. Semoga ini cukup menggambarkan kisah kalian ya. Jika kalian mengalami penyakit apapun atau kalian merasa bekerja tapi malas, badan kamu terasa berat, pusing, bingung, otak kamu sering buntu, itu coba dicek. Jangan-jangan di diri kamu ada perlu pembersihan energi, karena ada yang ditindih iblis ya. Di badan kamu terlalu banyak iblis yang menempati. Oke. Menguasai gitu ya. Atau itu juga bisa karena pengaruh black magic dari orang masa lalu, masa sekarang, atau yang terus-terusan memantau kamu dengan magicnya. Oke, jadi untuk kalian yang ingin bertanya apa aja di dalam hati kamu ya, kita pakai pendulum sebagai penjawabnya ya. Jika dia maju mundur berarti jawabannya ya, jika dia ke kiri kanan jawabannya tidak. Apapun pertanyaan kalian ya, 1, 2, 3 pendulum ya atau tidak. Iya, saya wakilkan. Apakah kamu akan bertemu jodoh kamu di akhir Juni atau awal Juli? Jawabannya ya. Oke, semoga ini membantu dan menggambarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.